Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walan Channel. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau sharing nih ya tentang kehidupan di kesatuan ya, atau kehidupan di asrama militer gitu kan. Yaitu kita di sini akan membahas soal panggilan nih teman-teman ya. Ini buat teman-teman ya yang sekarang ini sedang pengajuan atau mungkin yang ada rencana mau pengajuan, yang intinya nanti akan hidup berdampingan dengan seorang anggota TNI dan yang nantinya akan tinggal di rumah dinas gitu ya. Nah, ini teman-teman wajib banget nonton video ini biar apa? Biar nanti saat teman-teman masuk di asrama gitu ya, saat tinggal di rumah dinas itu tidak kaget ataupun tidak shock ataupun tidak culture shock ya. Itu kenapa? Karena saat kita tinggal di lingkungan rumah dinas itu ya, di asrama ya, biasanya di tempat aku sebut itu asrama ya, rumah dinas itu apa ya, ada panggilan yang berbeda kalau kita memanggil orang atau tetangga di saat kita di kampung kayak gitu. Misal nih kita kalau manggil tetangga kita yang lebih dewasa dari kita bisa mbak atau mas gitu kan. Nah, tapi tidak kalau kita tinggal di asrama ya, itu tidak ada nih kita manggil tetangga kita dengan sebutan mas kayak gitu tuh, nggak ada ya teman-teman, atau mbak. Kalau mbak tuh masih ya, tapi kalau untuk kayak mas kayak gitu, kayak pak gitu tuh jarang banget ya teman-teman. Jadi tonton video ini biar tahu kira-kira saat kita nanti tinggal di asrama itu, kalau kita memanggil tetangga kita manggil letting kita, atau kita memanggil teman teman suami kita gitu ya, atau kita memanggil tentara yang lain itu seperti apa sih, gimana sih, terus cara kita memanggil ibu persit yang lain tuh kayak gimana, cara kita menjawab pertanyaan itu bagaimana, nyapanya seperti apa. Teman-teman wajib tonton video ini. Di sini yang pertama yaitu aku akan menjelaskan cara panggilan mereka, yaitu anggota TNI ya, antar anggota kalau mereka itu bertemu gitu ya, atau ya sesama anggota TNI itu manggilnya itu gimana sih. Nah, jadi ya teman-teman, kalau untuk junior gitu ya, untuk memanggil seniornya gitu ya, dimana di sini tuh juniornya emang bener-bener dia tuh lebih muda ketimbang seniornya ya teman-teman ya. Ini biasanya mereka itu memanggilnya dengan sebutan bang ya. Bang ini itu diambil dari kata abang gitu ya, bang gitu. Nah, ini juga berlaku buat kayak adik lettingnya kalau memanggil senior lettingnya gitu, senior angkatan di atasnya yang lebih dulu kayak gitu, mereka selalu manggil. Misalnya nih suami aku namanya kan Dani gitu kan, biasa dipanggil Bang Dani gitu, Abang Dani, tapi lebih seringnya itu dipanggilnya tuh Bang dengan sebutan Bang Dani seperti itu. Nah, kemudian untuk junior gitu ya, yang ya walaupun bukan junior banget gitu, saat memanggil anggota gitu ya, atau senior yang lebih tinggi pangkatnya dan beliaunya ini juga usianya sudah ibaratnya sudah bapak-bapak gitu ya, sudah memasuki usia mungkin 40-50 tahunan gitu kan, ataupun yang sudah mau mau pensiun, itu manggilnya tuh udah bukan bang lagi ya, tapi biasanya tuh di sini tuh manggilnya tuh dengan sebutan pak kayak gitu ya, pak, kalau enggak pak D kayak gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin di tempat lain masih ada yang manggilnya kayak abang gitu ya, tapi kalau yang biasanya kayak yang udah bapak-bapak ini itu dipanggilnya tuh pak atau pak D. Nanti istrinya pun juga sama, dipanggilnya bude kayak gitu. Terus ya, selain itu gimana nih cara panggil senior ke juniornya? Nah, kalau untuk senior ya, memanggil juniornya, dimana juniornya emang lebih muda dan pangkatnya lebih juga lebih muda gitu kan, itu biasanya mereka manggilnya tuh panggilan nama ya, sebut namanya. Kalau enggak ya bisa dek juga, dek gitu. Misal di sini kasusnya misal suami aku gitu ya, dia punya senior, terus senior itu manggil suami aku ya bisa manggil dengan langsung nama Dani kayak gitu, ataupun dengan Dek Dani kayak gitu. Tapi biasanya lebih seringnya tuh memanggilnya dengan nama, sebutan nama. Terus lanjutnya teman-teman, gimana kalau misalnya nih ternyata seniornya gitu ya, seniornya dimana senior itu pangkatnya lebih tinggi tapi usianya tuh lebih muda. Misal nih kasusnya ada anggota yang pangkatnya misal praka gitu ya, prajurit kepala, terus punya senior yaitu
sertu gitu ya, sersan 1, tapi seniornya itu usianya tuh lebih muda. Ya seperti teman tahu kalau mau jadi bintara kan apa ya, pangkatnya kan lebih tinggi ketimbang dari tamtama, tapi usianya tuh dia lebih muda. Nah, si juniornya ini ya, walaupun dia usianya lebih tua gitu kan, ya yaitu kalau saat dia memanggil seniornya yang muda ini dengan sebutan mas, mas gitu ya, manggilnya mas gitu, mas siapa namanya kayak gitu. Jadi manggilnya itu bukan bang ya, tapi mas ya. Beda kalau seniornya ini dia emang usianya udah tua dan pangkatnya kan lebih tinggi ya, baru dia manggilnya bang. Tapi kalau senior ini usianya lebih muda itu biasanya dipanggil dengan mas. Kemudian lanjut teman-teman, gimana kalau misal memanggil komandan ataupun perwira gitu ya. Kalau perwira, lulusan perwira gitu teman-teman, saat memasuki di sebuah kesatuan biasanya mereka tuh sudah langsung kayak memiliki jabatan gitu loh, jabatan yang penting-penting kayak gitu. Nah biasanya para perwira kayak gini tuh panggilannya tuh bisa dipanggil dengan komandan gitu ya, atau dan siapa, misalnya komandan Asep atau dan Asep kayak gitu. Terus kalau manggil komandan batalion gitu ya, pimpinan tertinggi di batalion, jelas pasti kita memanggilnya komandan ya, beserta juga ibunya pun juga kita akan menyebutnya dengan ibu komandan. Terus kalau untuk memanggil teman yang satu letting gitu teman-teman, satu angkatan gitu, itu mereka biasanya memanggil dengan sebutan nama ya, panggil nama, ataupun bisa juga dengan depannya itu ditambahin pot gitu loh, pot kayak gitu ya, pot Dani, atau langsung panggil aja Dani seperti itu. Nah itu panggilan untuk antar anggota TNI gitu teman-teman. Nah terus gimana nih kalau panggilan antar ibu persitnya, antar persitnya? Nah di sini kita akan bahas ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk panggilan untuk ibu persit itu dilihat dari situasi dan kondisinya nih teman-teman ya. Jadi kalau misal kondisi situasinya sedang formal gitu ya, sedang ada di acara giat ataupun di grup persit gitu kan, grup baterai kayak gitu, biasanya itu kita memanggilnya itu kalau enggak ibu-ibu ya dengan panggilan nyonya. Misal nih suami aku kan namanya kan Dani. Nah kita sebagai istrinya itu panggilannya itu bukan nama asli kita. Misal nama asli aku kan Wulan kan, tapi karena aku punya suami namanya si Dani, jadi di sini aku dipanggilnya Ibu Dani ataupun dengan panggilan Nyonya Dani. Nanti saat di grup, saat kita ngelis gitu ya, ngelis nama kita untuk ikut giat gitu ya, kita biasanya tuh nulisnya itu ngelisnya itu dengan nyonya atau NY gitu, singkat itu Dani kayak gitu ya. Terus nanti kalau saat perkumpulan juga kita disebutkannya tuh dengan ibu-ibu atau dengan nyonya. Terus kemudian kalau emang keadaannya sedang tidak formal gitu ya, sedang ya kayak kita misal lagi di rumah aja, atau kita lagi ngobrol sama tetangga kita, sama letting kita gitu kan yang seangkatan, ya itu manggilnya kita, kalau yang sesama persit ini ya, kita bisa panggilan tante ya, manggil tante ataupun dengan mbak ya. Tapi tetap manggilnya itu bukan pakai nama asli teman-teman, tapi pakai nama suami. Bisa misal kayak aku kayak dipanggilnya Mbak Dani ataupun dengan Tante Dani ya. Jadi tuh jarang banget ya teman-teman saat kita tinggal di asrama itu yang orang-orang tuh tahu nama asli kita ya. Bahkan kita pun juga, aku pun juga nggak tahu nih teman-teman nama asli dari tetangga-tetangga aku, semuanya tuh nggak tahu. Hanya beberapa aja yang aku tahu nama aslinya ya. Kita taunya pokok nama suaminya gitu ya. Kalau misal nih kayak kita keluar gitu kan, beli apa atau ketemu orang gitu kan, kalau tanya mesti ditanyain, Mbak kena, oh istrinya misal tentara, oh tinggal di sini ya gitu kan, terus kenal sama Mbak, misal Mbak Lisa kayak gitu kan, Mbak Lisa siapa, nggak tahu, pasti kita tanya nama suaminya tuh siapa. Nah itu baru kita tahu. Terus untuk anak-anak kecil ya teman-teman yang ada di asrama ataupun anak teman kita, anak tetangga kita, saat memanggil kita pun juga dengan sebutan atau panggilan tante gitu ya, misal Tante Dani gitu. Nah itu tadi panggilan antar persit. Nah terus gimana kalau panggilan persit ke anggota gitu kan, ke anggota TNI. Nah jadi teman-teman biar gak salah nanti ya saat masuk di asrama, biar gak malu, jadi untuk panggilan ya kita ya sebagai persit untuk memanggil anggota gitu ya, atau tentara yang lain gitu, itu baik itu orangnya sudah tua,
ataupun masih muda, baik itu letting suami kita gitu ya, atau seniornya ataupun juniornya, itu kita manggilnya dengan sebutan om ya teman-teman, dengan om. Misal nih tetangga kita ada yang namanya Joko gitu kan, ya kita panggilnya dengan Om Joko gitu. Misal seniornya tuh datang tuh ke rumah kita nemuin suami kita, ya kita manggilnya pun misalnya namanya Sulis, ya kita panggil dengan Om Sulis kayak gitu ya. Jadi kita memanggil anggota itu dengan sebutan Om ya. Diingat-ingat teman-teman, jangan sampai kita manggilnya Mas gitu ya, Mas Sulis kayak gitu, atau Mas Joko. Oh, itu jangan ya teman-teman, karena habitnya kalau di sini manggilnya itu dengan Om. Nah, lanjut ya teman-teman. Yang tadi kan kita membahas tentang cara panggilan. Nah, di sini aku akan lanjut membahas cara cara kita untuk menyebutkan diri kita ya. Cara kalau kita kan ngobrol gitu ya sama teman, sama keluarga, ya kita tuh menyebut diri kita kan kayak aku gitu kan. Aku ini kan punya aku tadi habis pergi dari sini, aku mau tanya dong, kayak gitu kan kalau kita lagi berbicara. Tapi berbeda saat kita di lingkungan asrama militer ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dulu nih situasi kondisinya juga. Kalau sedang formal ya teman-teman ya, misal kita lagi ada perkenalan nih saat pengajuan nikah ya, kita itu menyebut diri kita itu bukan dengan aku ya, tapi dengan sebutan kami. Ingat ya teman, dengan sebutan kami. Kami ini tuh bisa mewakili diri kita sendiri ataupun mewakili kita dan calon suami kita. Kan kita kalau pengajuan, kalau sudah disatukan berdua nih sama suami, nah itu kita nyebutnya kami gitu ya. Tapi walaupun kita pengajuan masih kayak di Koramil ataupun di Kodim atau di resimen, walaupun kita sendiri gitu ya, misalnya sendiri, ya tetap kita pakai sebutan kami. Tapi bisa juga kalau saat kita sendiri itu dengan sebutan saya, itu boleh saya, tapi lebih afdolnya kita menyebutnya yaitu kami. Lanjut lagi ya nih teman-teman, informasi juga ya, saat kita berbicara nih ya, kita sebagai persit ataupun anggota saat berbicara di grup ya, di grup persit atau di grup TNI-nya gitu ya, di grup batalion, ataupun saat kita giat, ataupun saat kita menghadap gitu ya ke senior, ke pejabat-pejabat ataupun ke komandan, ibu komandan gitu ya, itu selalu ya teman-teman kalau kita berbicara itu diawali dengan kata izin ya. Ya kita izin komandan, izin ibu kayak gitu. Kalau bisa juga dengan mohon petunjuk, kalau misal kita akan bertanya gitu ya, izin mohon petunjuk ibu, gimana ya cara membuat KTA, syaratnya apa saja, mohon petunjuk kayak gitu. Terus kalau misal kita mau menjawab gitu ya, misal kita sudah dikasih arahan gitu ya, udah dikasih jawaban ya, kita menjawabnya itu dengan izin siap monitor ibu, izin siap monitor komandan, atau izin siap gitu juga boleh, atau izin monitor itu juga boleh. Jadi kita tidak bisa kayak sembarangan kayak kita kalau di kampung kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di sini pun semua ya, cara kita menyapa, cara kita menjawab, cara kita bertanya, cara kita memanggil, itu semua tuh ada ada kayak aturannya ya. Berbeda lah pokoknya tuh. Jadi buat teman-teman ya, aku harap tuh tidak shock nanti saat masuk di sebuah rumah dinas ya, karena emang seperti itu teman-teman kulturnya. Tadi ya teman-teman sharing aku tentang cara berbicara di kesatuan ya, baik itu cara kita memanggil, baik itu cara kita menyapa, baik itu cara kita menjawab ataupun bertanya gitu kan. Jadi dipastikan teman-teman tuh sudah paham ya. Jadi saat nanti tinggal di sebuah kesatuan gitu kan tidak kaget, karena jujur ya dulu itu aku bener-bener kaget ya, karena aku tuh nggak ada yang ngasih tahu, dan aku juga nggak bertanya juga ya. Setahu aku ya udah kita hidup di lingkungan bermasyarakat ya udah sewajarnya aja. Ternyata tuh saat aku masuk loh, aku lihat tetangga aku, oh ternyata kalau manggil ini ternyata gini toh, oh kalau memanggil ini ternyata gini. Itu aku kayak konfirmasi ke suami aku, yang emang kalau manggil tentara yang lain itu harus om ya, baru aku tuh jelasin. Tapi di awal itu ya saat kita menikah itu nggak dijelasin teman-teman. Jadi aku harap dengan adanya video ini teman-teman bisa tahu ya, jadi tidak kaget saat nanti tinggal di kesatuan.
Nah itu tadi ya teman-teman sharing aku. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau bingung atau mau sharing ya, misal di sini ada Ibu Persik yang lagi nonton ya, sharing boleh kok. Misal mau nambahin, mau ngoreksi, silahkan banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.